Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Silakan ketua kelas Yan untuk memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Sehat Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, Bapak ingin ngecek kehadiran kalian dulu, siapa saja hari ini yang tidak masuk. Untuk sekretaris, Mia, apa masuk semua teman-temannya? Hadir semua Pak. Alhamdulillah. Siap. Sini Hil Pak. Oke anak-anak, ya? Sini Hil, nggak ada nih Hil. Oh Nihil, ya alhamdulillah. Oke anak-anak, untuk membangun semangat kita pada KBM hari ini ya, Bapak ingin mengorasikan yel-yel sekolah kita. Jika Bapak ingin mengucapkan semada Situbondo, jadi kalian itu jawab semada prima, semada luar biasa, tuh ya. Oke? Oke, Pak. Semada Situbondo. Semada prima. Semada luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu anak-anak. Oke. Sebelum Bapak menyampaikan materi untuk kali ini, apakah ada yang masih ingat kita sebelumnya itu membahas tentang apa ya, Nak ya? Komunikasi data, Pak. Oke, ya bagus Dian. Komunikasi data ya. Apa itu komunikasi data? Komponen komunikasi data itu apa saja? Dan klasifikasi komunikasi data itu apa saja? Selanjutnya, Nana, materi pada kesempatan kali ini yaitu tentang proteksi data, Nana. Untuk itu, Bapak akan menampilkan di sini. Sebentar, Nana ya. Bapak akan share screen di sini. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke, di situ ada contoh kasus ya anak-anak ya di berita. Silakan di scan dulu anak-anak untuk melihat berita tentang kasus kebocoran data pribadi di Indonesia. Sudah di scan anak-anak? Sudah Pak. Sudah, Pak. Oke. Dari kasus berita tersebut kira-kira apa sih penyebab dan dampak dari kasus kebocoran data pribadi di Indonesia itu? Dan menurut kalian tuh mengapa sih itu bisa terjadi anak-anak? Keamanannya kurang Pak. Oke, siap. Betul. Asal masuk data, Pak. Kita lihat-lihat dulu. Ya, jadi anak-anak dari diangkatnya kasus itu, Bapak akan menyampaikan tujuan materi pembelajarannya terkait tentang terkait tentang proteksi data anak-anak. Jadi di situ coba Dian dibacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Ya, setelah dilakukan pembelajaran, peserta didik dapat memahami pentingnya proteksi data pribadi saat terhubung ke jaringan internet dengan baik dan benar. Ya, benar. Kemudian coba Sarif baca yang nomor 2, tujuan pembelajarannya. Setelah dilakukan pembelajaran, peserta didik dapat menerapkan enkripsi untuk memproteksi data pada saat melakukan koneksi perangkat ke jaringan internet yang tersedia. Ya, bagus. Bagus. Ya, benar Sarif. Oke, di situ di bagian tujuan pembelajaran ada satu kata kunci ya, yaitu enkripsi. Enkripsi ya anak-anak ya. Di sini enkripsi. Apa tuh sih enkripsi itu? Untuk yang masih asing ya tentang enkripsi, mungkin kalian pernah melihat ketika membuka chat. Ya, membuka chat. Sebentar, Bapak. Stop dulu. Oke, ketika kalian membuka chat di aplikasi WA ya WhatsApp, biasanya ada tulisan end-to-end encrypt ya, encrypt.
Hal tersebut maksudnya bahwa WA itu memastikan hanya kalian saja dan orang atau tujuannya yang kalian saja yang hanya bisa membaca gitu, yang tahu percakapan kalian itu sendiri gitu. Seperti itu. Untuk itu kalian dalam bertukar pesan, baik teks, voice note ya biasanya ya, ngirim-ngirim pesan suara, dokumen, bahkan video, encrypt itu akan melindungi data yang akan dibagikan anak-anak. Jadi juga menjamin tidak akan ada kebocoran data atau informasi yang dibagikan pada aplikasi tersebut ke pihak lain. Nah, jadi lebih aman anak-anak. Jadi supaya gak ada yang tahu. Contohnya mungkin si Dani ngechat pribadi ke Dian misalkan. Jadi si Salif itu gak akan tahu gitu anak-anak. Paham ya anak-anak ya? Paham. Ini Dani. Baik. Soalnya suka gitu. Baik, secara personal. Tadi WA-an dengan Tri, Pak. Iya itu. Saya WA-an dengan Tri, Pak, tadi, Pak. Baik chat secara personal maupun grup di WA kantin, mungkin kalian punya grup WA kantin ya, itu tidak akan diketahui oleh orang lain, hanya grup itu saja yang tahu. Itu ya anak-anak ya. Jadi enkripsi itu anak-anak proses teknik mengkonversi informasi menjadi kode rahasia anak-anak, sehingga mengkaburkan data yang dikirim, diterima dan disimpan. Pada dasarnya sebuah algoritma digunakan untuk mengacak data sebelum pihak penerima menyatukan kembali data yang diacak tersebut menggunakan deskripsi seperti itu. Jadi enkripsi itu cara yang paling efektif anak-anak untuk mengamankan data, melindungi dari serangan yang berhasil masuk ke jaringan, misalkan perusahaan mungkin ya punya data penting. Kemudian seperti yang kasus tadi ya, supaya tidak terjadi kasus seperti yang tadi itu, serangan terhadap infrastrukturnya perusahaan dan sebagainya itu anak-anak. Paham ya anak-anak ya? Paham, Pak. Oke, itu sekilas tentang proteksi data. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan apa sih manfaat kita menggunakan enkripsi dalam, sebentar Bapak tampilkan ya. Nah, apa sih manfaat mengaplikasikan enkripsi data? Jadi kalian perlu lebih memahami tentang mengaplikasikan enkripsi yang bagus untuk melindungi data pribadi digital kalian. Jadi di situ ada beberapa manfaat ya, Bapak akan sebutkan manfaatnya. Yang pertama itu anak-anak kerahasiaan terjamin. Jadi ketika data terenkripsi, pihak yang dapat memanfaatkannya hanya yang mengetahui cara menguraikan kode tersebut. Tentu saja pihak yang bersangkutan. Hal ini sudah menutup satu celah bagi penyusup dalam menyalahgunakan data tersebut. Kemudian manfaat yang kedua yaitu proteksi pada saluran percakapan. Misalkan seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, kayak WA, mungkin chat line, aplikasi chatting online lainnya, termasuk email juga ya anak-anak ya, seperti itu. Enkripsi dapat menanggulangi penyadapan percakapan, baik dari telepon, dari email, mengingat komunikasi secara digital ini sangat rentan anak-anak terhadap penyadapan, kebocoran data, dan pencurian informasi. Enkripsi dapat memberikan proteksi data, saluran percakapan, dan komunikasi. Itu yang manfaat kedua anak-anak. Kemudian manfaat yang ketiga dalam enkripsi, memberikan tambahan perlindungan pada digital cash. Nah, sekarang kan marak-maraknya itu ya anak-anak ya, aplikasi kayak internet banking, e-wallet, saham online, dan juga Bitcoin. Mungkin Dani pernah buka nambang-nambang Bitcoin ya Dani ya? Itu tuh Pak, itu masih Dede tuh Pak. Kenapa? Saya lihat Beneran tuh, Dede itu sering pakai Nah, Bitcoin. itu Iya, ya. Pak. Jadi tentu saja ancaman terhadap pencurian materi uang digital kan ya, itu Bitcoin ya. Betul ya, Mia ya? pohon digital maksudnya apa, Pak? Uang digital itu ya contohnya seperti Bitcoin tadi itu ya. Uang digital juga. Nah, Digital sama udah cash kayak semacam saldo. Saya mau nanam saldo pohon Shopee, Pak. buang. Digital cash semacam ini tentunya perlu pengaturan yang sedemikian ketat agar nilainya terjaga, seperti itu anak-anak. Ya, itu beberapa manfaatnya tentang enkripsi data. Selanjutnya anak-anak, nah, apa sih tips keamanan saat berinternet?
Nah, ini anak-anak ini yang penting ya. Jadi supaya kalian tidak terjerumus ke website yang berbahaya, jadi Bapak akan memberikan tipsnya. Contohnya, jika kalian membuka suatu web ya anak-anak ya, dan melakukan login ke situs web tersebut dengan memasukkan nama, kata sandi, biasanya kan gitu ya Dani ya? Dani itu Pak. Apakah kalian mengetahui bahwa data yang dimasukkan itu aman dan tidak mungkin dapat diketahui oleh orang lain? Ayo, jawab Dian, jawab. Kalau situsnya resmi aman Pak, tapi teman Ah, saya pernah ketipu. Oke. Jadi dia masukin data, datanya bocor. Oke, gini ya, untuk memastikan kalian harus paham dulu bahwa situs web yang kalian kunjungi itu aman dan atau tidak. Cara paling mudah seperti ini Dian dan teman-teman juga ya, cara paling amannya itu untuk mengetahui situs web yang kalian kunjungi itu aman karena melakukan proteksi pada data kalian yang kalian input, misalkan memasukkan nama dan password ya, username dan password supaya itu aman. Caranya seperti ini. Di sini Bapak tampilkan. Nah, misalkan kalian membuka, bentar ya. Nah, oke. Sebentar anak-anak ya. Nah, di sini misalkan kalian membuka suatu website untuk mencari informasi, tapi harus kalian perhatikan dulu. Caranya dengan melihat alamat website yang kalian buka itu dicek. Di situ sudah Bapak beri tanda panah ya anak-anak ya, warna kuning. Kalau misalkan alamatnya itu didahului dengan HTTPS dan ada ikon seperti kunci, gembok kunci itu ya, berarti itu websitenya aman anak-anak. Paham ya? Jadi itu ada sertifikatnya anak-anak bahwa website itu aman seperti itu. Jadi bisa diambil informasinya dan aman untuk digunakan. Seperti itu anak-anak. Paham ya? Paham Pak. Terus di sini saya sedikit memberikan motivasi tentang pentingnya belajar proteksi data dan yang tidak bisa diremehkan. Karena keamanan informasi pribadi dan profesional kita tergantung informasi pribadi tergantung pada keamanan itu. Dengan pemahaman kuat tentang proteksi data, kita dapat mencegah serangan siber anak-anak supaya tidak kebobolan seperti kasus yang tadi ya, melindungi identitas kita, menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif. Belajar proteksi data memungkinkan kita untuk berperan aktif dalam menjaga privasi dan integritas data serta memberikan kontribusi penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya. Maka mari kita terus belajar tentang proteksi data untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia digital yang semakin kompleks dan memastikan keamanan data kita dan orang lain itu tetap aman. Seperti itu anak-anak ya. Paham anak-anak? Paham. Oke. Selanjutnya anak-anak, Bapak ingin kalian membentuk kelompok, silakan mungkin ketua kelas atau Bapak beri kebebasan lah, yang penting nanti pembentukan kelompoknya secara adil anak-anak ya, jangan sampai berebutan, jangan sampai tarik menarik gitu ya anak-anak ya. Oke, silakan dibentuk anak-anak. Sudah, Ayo, Pak. ayo, kelompok, ayo. Udah sini. Sudah, Pak. Ayo. Sudah selesai semua. Sudah? Oh, baik. Silakan ngumpul ke kelompoknya. Coba Sarif dengan siapa itu kelompoknya itu? Ayo, jangan Sini, main Sarif. sendiri. Ini Sarif. Nah, itu dia. Ayo dia ketua kelas, mohon dipanggil. Sarif udah dipanggil Dian, Enggak, main terus itu. Ayo HP-nya taruh dulu. Udah duduk Kita fokus dempet-dempet. dulu bagian kelompok. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Bapak akan memberikan LKPD anak-anak. Bapak memberikan LKPD. Nah, silakan di situ ada QR code ya, silakan di-scan. Nanti akan ada isian ada lembar kerja LKPD yang harus kalian selesaikan. Silakan untuk perwakilan aja, mungkin ketua kelompoknya untuk men-scan itunya, LKPD-nya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Oh iya, sebelum dikerjakan Bapak beri. Nuhun pisan ieu, nuhun pisan. Jangan rame-rame. Silakan di situ anak-anak Bapak beri arahan dulu ya. Di situ ada literasi. Kalian baca dulu literasinya itu. Dibaca dulu literasinya.
Ada petunjuknya di situ ya? Ya. Oke, sudah? Pak, Mira bawa makanan, Pak. Mia bawa makanan. jangan- Iya, Pak. Kalau waktunya kelompok, fokus belajar dulu anak-anak. Jangan main-main dulu. Iya, Pak, maaf, Pak. Oh. Ferry yang bawainnya, Pak. Ayo Lagi kerjasamanya. Diam anak. aja, nanti dimarah saya. Oh, iya Yo. maaf Pak. Sudah? Sudah, Pak. Udah, Oke. Pak. Oh, apalagi itu kenapa? Pastikan langkah-langkahnya diperhatikan anak ya. Oke. Sudah? Ayo, Ferry kerja. Oh ya, ayo. yang butuh laptop atau smartphone di sini pakai laptopnya Bapak ini ada ini. Saya, Iya, Pak. Pak, pinjam, Pak. Kurang Pinjam, HP ini pinjam ada. sama Loh. Ferry. Ayo, Ferry, cepet. Ayo, Ini kalau ayo. begitu nggak bagus. Sini saya, Pak. Nah, silakan di-scan dulu. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. kita manfaatkan yang ada dulu ya, jangan kemana-mana itu. Ya, Dodi, aman Dodi? Dodi keliling terus pada tadi, Pak. Ayo, biar Bapak aja yang keliling memantau Aku udah kalian ini. simpen makanan. Ya, nanti kita makan bareng. Ya, jangan kasih Asal, Ferry ya. Mia, halo, ayo, yang Mia, penting. Mia, Mia. Udah disimpen, Pak. Harum, pop mie-nya. Mia, harum. ada kesulitan nggak? Ada kesulitan nggak kelompoknya? Enggak, Pak, saya masih bisa mengikuti, Pak. Oke, siap, bagus. Oke, sudah ya anak ya. Silakan Bapak ingin masing-masing kelompok presentasikan apa yang sudah didiskusikan kalian. Coba. Contoh mungkin kelompoknya Dian, coba Dian. Ya, Pak. Kelompok saya sudah selesai mengerjakannya. Pengerjaannya seperti ini. Bagus, ya bagus. Oke. Coba mungkin satu kelompok dulu ya, mungkin karena waktunya nggak cukup ini. Nanti kita lanjut berikutnya. Kita coba evaluasi mungkin ada permasalahan atau apa saja yang menjadi kendala. Mungkin kita bisa membahas bersama anak-anak. Nanti Bapak akan membantu juga untuk kalian. Coba Saya, Pak. didiskusikan. Saya punya Coba, masalah, Dian. boleh nanya, Pak? Ya. Ya. Tadi saya sudah mendengarkan presentasinya dari Sarip, Pak. Cuma saya kurang jelas tuh. Sarip nggak ngejelasin bedanya enkripsi sama deskripsinya, Pak. Itu Sarif, gimana Sarif? Coba tanggapannya. Mungkin teman-teman Sarif di anggotanya tuh bisa membantu Sarif biar gak gemeteran nanti untuk jawab. Coba Sarif. Enskripsi itu kan Tadi sudah mengaburkan Bapak sampaikan. data, Pak. Mengaburkan, ya Iya. betul, mengaburkan. Mengacak, Mengacak, supaya gak Pak. Sedangkan deskripsi itu kebalikannya, Pak. bagus. Ya, jadi setelah diacak disusun kembali ya Sarif ya, Ya, supaya bisa dibaca oleh orang awam. Oke, Ya, seperti ya, itu ya Pak. anak ya. Siap. Oke. Jadi nanti siapa yang menjawab, siapa yang menanggapi, dan nanti Bapak akan menilai itu buat Pak, udah nilai nggak tambahan tahu, kalian Pak. ya. Mia, Pak. Memanggil Aduh, ayo jangan, kita fokus belajar dulu. Nanti Ya, biar istirahat, ilmunya Pak, kalian masuk istirahat. ya. Pak, istirahat. Ah. Kita lagi. Istirahat. Putri, saya punya kue, Putri. Asik. Oke anak-anak. Sudah. Jadi enkripsi itu kesimpulannya gimana? Jadi untuk menjaga keamanan data kalian ya dengan mengacak ya, Kemudian untuk solusinya dengan di deskripsi, disusun kembali ya supaya datanya bisa kebaca kembali. Seperti itu anak-anak ya. Ya, Pak. Oke, Ya, coba Pak. itu sebagai evaluasi yang sudah kita pelajari anak-anak ya. Dan juga refleksi. Kemudian Bapak ingin bagi yang mengalami kendala tadi minta diperbaiki dulu ya, nanti kita bahas lagi. Pak. Oke, ya yuk dikumpulkan sudah LKPD-nya. Sudah, Pak. Ayo, Itu Ferry, dikumpul- kumpulkan. Ayo. Kumpulkan itu. Ya. Nih saya kumpulin di sini. Udah, Pak, ini Oke. Pak. Beres. Itu tuh Semua. kumpulkan di situ. Beres semua, Pak. Oke anak-anak, cukup sekian dulu ya pembelajaran hari ini tentang enkripsi ya, keamanan data ya anak-anak ya. Ya, Cukup Pak. sekian dari Bapak. Oke, kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari untuk hari ini bisa bermanfaat dan berkah. Silakan Dian, ketua kelas, untuk memimpin doa. Ya, mari teman-teman untuk menutup pembelajaran kali ini kita berdoa semoga ilmunya bermanfaat. Berdoa dimulai.
selesai. Baik anak-anak, demikian pembelajaran dari ini dari Bapak. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kasyadi. Nah, sekarang silakan Budian dan Pak Dani untuk mengomentari. Boleh siapa saja duluan. Iya, saya dulu ya Pak Dani ya. Terima kasih Pak Syarif dan Pak Kasyadi. Penampilannya bagus ya Pak Kasyadi ya, dibanding saya. Bu, waktunya. Relax juga. Tadi udah lengkap sih, ada salam, doa, semuanya. Cuma mungkin yang di bagian pertanyaan pemantik, tadi kan memang udah ditanyain ya. Tapi mungkin ditambahin apresiasi Pak, karena kan masalahnya iya. Bapak kan kesulitan belajar ya. Biasanya siswa-siswa yang diapresiasi itu mereka semangatnya lebih tinggi buat belajarnya. Jadi insya Terima Allah kasih Budian. mungkin bisa lebih paham kayak gitu. Terus Jadi memberikan apresiasi terhadap jawaban pertanyaan siswa. pemantik itu ya? Di setiap pertanyaan boleh dikasih apresiasi ya Siap, Pak. siap. Terus di bagian refleksi, setelah refleksi itu kan ada yang perbaikan presentasi apa ya? Tadi kayaknya nggak disebutin ya? Tadi sempat kayaknya. Bagi Sempat yang ya? bagian bermasalah coba diperbaiki dulu. Oh iya, maaf. Cuma yang remedial berarti ya? Yang Iya. kurang, yang remedial sama pengayaan. Tapi sih kalau di kegiatan penutupnya memang nggak begitu dikasih tahu ya. Udah sih itu aja Pak. Selebihnya bagus banget Pak Kasyadi. Baik, terima kasih Budian. Silahkan Pak Dani. Siap Pak Ahmad. Atur nuhun Pak Ahmad. Pak Kasyadi alhamdulillah ya bagus banget ya. Peer teaching-nya alhamdulillah sangat bagus dibandingkan dengan saya sama dengan Budian juga. Yang dari awal lengkap Pak, cuma dari nomor 6.678 saya out dari room, internetnya down Pak, keluar. Kemudian nomor 15 Pak, di situ mana sebentar Pak. Nah, guru berkeliling, nah itu kurang ditekankan berkelilingnya Pak ya. Terus nomor 17 guru meminta setiap kelompok untuk maju dan presentasikannya itu setengah, tidak jelas, kurang lengkap, kurang itunya. Kemudian yang poin nomor 23 di modul ajarnya LKPD-nya dikumpulkan di classroom, namun tadi Bapak menyuruh mengumpulkan peserta didik dikumpulkan di depan gitu ya. Jadi seolah-olah itu sempat ngeblank Pak. Iya. Karena waktu mepet jadi itunya. Mungkin itu saja Pak dari saya untuk keseluruhannya sangat bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dani. Mungkin Sami-sami Pak. Bu Pratiwi sama Prof mau menambahkan. Bu Pratiwi dulu. Iya. Seperti biasa. Tadi sempat keluar pas mau ini. Baik Pak Kasyadi, secara garis besar sudah bagus ya Pak. Baik, sudah menyenangkan tadi. Pembawaannya pun tenang. Cuman memang masih terlihat agak nervous ya. Bener Bu. Apalagi waktunya. Iya, baik pas sempat ngeblank tadi. Dikasih tahu 5 menit lagi kalau nggak salah, itu kelihatan panik sekali. Saya ke RPP dulu sedikit ya Pak. Untuk di RPP-nya, di yang kegiatannya itu taggingnya sedikit sekali. Jadi itu cuman kan memang hanya ngambil tipek dan pace. Sebenarnya nggak masalah. Cuman di taggingnya bisa ditambahkan hots, terus 4C itu kan bisa banyak gitu sebetulnya. Ini kebanyakan hanya satu gitu, bahkan banyak yang nggak ada. Nanti boleh ditambahkan ya Pak taggingnya. Di bagian kegiatannya ya Bu? Iya, di semua kegiatan pembelajarannya. Lalu di fase 4,
Di fase 4 itu kan poin 17, ini langsung ke penampilan ya. Setelah ada kelompok yang maju itu kan tadi Budian, bertanya ya ke kelompoknya ya. Memberikan pertanyaan ke kelompok, tapi di sini nggak ada, mungkin bisa dimasukkan ke fase 18. Mempersilakan siswa atau memberi kesempatan pada siswa bertanya kepada teman sedang presentasi. Baru nanti di 18 yang sekarang itu jadi 19. Guru bersama-sama peserta didik diskusikan dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi masalahnya silakan siswa yang bawa gitu, siswa ke siswa bertanya, nanti guru menguatkan. Gitu, Pak. Baik. Lalu yang poin 19 tidak ada penilaian ya. Iya. Untuk presentasi peserta didik yang aktif ada diskusi ya, 19 tidak ada, 20 penguatan konsep juga sebenarnya ada sih, tapi tipis gitu. Beda sama beda sama yang di Iya. atas ketika memberi materi ya, itu kan jos sekali. Cuman agak kelamaan sih. Kayaknya lama di situ. Jadi ke bawahnya kegusur. Nah, lalu yang mau saya tanyakan itu yang kegiatan penutup poin 21. Bapak kan meminta peserta didik melakukan refleksi atau evaluasi. Nah, ini refleksi atau evaluasi, Pak? Karena saya lihat rubriknya itu kayaknya itu memang seperti refleksi tapi isinya evaluasi. Betul. Kalau refleksi kan lebih ke pengalaman ya, kayak apa yang kamu pelajari hari ini, apa yang menyenangkan hari ini, apakah ada materi yang belum mengerti gitu, lebih ke experience siswa. Kalau refleksi. Nah, kalau evaluasi seperti ini sih, memang seperti ini tentang materi gitu, tapi harus di point to point ke indikator. Jadi diambil dari indikator yang mana? Kan Bapak punya Berarti 6 ini ya. fokus ke refleksi saja ya, Bu? Nah, yang ini ke Yang refleksi, diganti mungkin pertanyaannya jadi ke experience siswa, apa yang kamu rasakan, apa yang paling kamu suka, apa yang menyenangkan. Nah, nanti tambahkan lagi evaluasinya untuk sumatif ya, karena sumatifnya jadi tidak terlihat, tidak ada sumatif, tidak ada remedial dan pengayaan, baik itu sinyal di kegiatan maupun ketika Bapak ngajar barusan maupun di bawahnya itu loh. Kayak rubriknya gitu. Remedial itu untuk siswa yang seperti apa, pengayaan itu untuk siswa seperti apa gitu. Jadi waktunya pun lebih ya. Ya itu aja sih Pak, selebihnya udah bagus. Cuman tadi ya berarti tidak ada sumatif ya atau post test. Iya. Jadi Bapak tambahkan Tesnya ada. post test di bawah, lalu tambahkan remedial dan pengayaan. Yang ini dirubah mungkin menjadi pertanyaan refleksi. Boleh seperti kayak Pak Sarip cuman ngasih emoticon gitu ya. Kalau gayanya teman-teman yang lain tuh asesmen non kognitif gitu ya tadi tuh. Mungkin nama sederhananya bisa refleksi. Sesederhana menanya apa yang kalian rasakan hari ini gitu. Apa perbedaan sebelum belajar hari ini dan sesudah kayak gitu. Lebih ke experience ya kalau refleksi. Udah sih Pak, gitu aja, selebihnya sudah bagus. Tinggal matching waktunya aja ya. Iya. Ternuhun, sudah Sudah Bu Prati? Sudah Prof. Oke, bagus. Ya bagus. Cuman memang kalau saya agak sedikit berbeda dengan Bu Pratiwi, Pak Kasedi. Apa itu namanya? Suaranya Pak Kasedi, intonasi apa istilahnya? Ritmenya itu kayak dudung, nyerang terus gitu. Saya nggak tahu ya, apa setuju atau enggak Ibu Bapak ini masalah kesan ya. Jadi kadang harus ada idolnya dulu sebentar, dikurangin volumenya gitu. Nah, kalau ini agak mungkin karena 20 menitnya itu, 20 menit itu mengejar segalanya memang jadi agak jejeng. Kereta itu kecepatannya sama ya, wung kalau kita nunggu kereta di perempatan gitu ya. Itu kesan saya sih, tapi nggak apa-apa karena 20 menit. Itu yang kedua, saya setuju dengan Bu Pratiwi. Kayaknya materinya terlalu lama untuk 20 menit, ya. Pemberian materinya. Ya. Tapi kalau nanti 90 menit kayaknya nggak apa-apa, nggak ada masalah sih. Cuman 20 menitnya. Jadi memang
Dengan 20 menit itu hikmahnya adalah ibu bapak jadi memikirkan mana yang penting, mana yang sangat penting, super penting gitu ya, mana yang hanya sandiwara di skip cet. Nah gitu. Itu hikmah di peer teaching itu karena 20 menit. Karena apa yang kita pilih di 20 menit itu artinya yang ibu bapak anggap penting ya, atau mungkin super penting bahkan. Ya kan? Betul. Jadi kalau 20 menit kan nggak mungkin dipanggil satu-satu ya. Ferry, hadir, hadir Bu. Nah, itu selesai itu 20 menit. Hanya manggil orang. Nah, itu artinya nggak penting. Mungkin gayanya mungkin oke, kayak lengkap nih. Oke, cukup berapa detik itu kan tadi itu. Gitu ya. Itu hikmah peer teaching 20 menit. Jadi tetap ada hikmahnya dengan 20 menit. Di samping memang waktunya juga keterbatasan ya di kurikulum BPG ya. Nah, yang ketiga, ini kalau yang ketiga itu saran Pak Kasyadi. Kalau materinya kriptografi, Pak Kasyadi, itu kena banget itu Pak Kasyadi. Karena sejarahnya kriptografi itu nggak ada komputer. Sebelum ada komputer, itu sudah ada kriptografi. Ada enkripsi, itu kan zaman Romawi. Gitu. Romawi itu berkirim surat dengan tentaranya itu pakai kriptografi itu. Betul nggak? Ya, betul ya? Yang ngikutin sejarah kriptografi. Itu zaman Romawi itu. Kalau zaman Romawi itu berarti sebelum Masehi sampai mungkin sampai awal ini kan gitu ya. Ya, Romawi itu sebelum Masehi mungkin ya, atau awal-awal Masehi lah. Karena Masehi itu kan Isa ya, Isa al-Masih. Itu sebelumnya kan sebelum Kristen kan. Jadi sebelum Masehi itu. Itu sudah pakai kriptografi Pak Kasyadi. Artinya dia menggunakan bahan yang ada. Pengacakan informasi. Iya, pengacakan informasi dengan bahan yang ada gitu. Ada yang disembunyikan di kulit kepala gitu. Kulit kepala. Iya, kepala ya. Kulit kepala gitu ya, bukan kelapa ya. Kulit kepala, terus rambutnya ditumbuhkan, kan ketutup itu. Terus dia pergi. Padahal dia membawa informasi penting, informasi rahasia. Bagaimana informasinya digundulin, setelah digundulin kelihatan. Nah, itu kriptografi itu. Jadi kalau pakai unplug, wah cocok banget. Karena kan kemarin Pak Kasyadi pengen belajar unplug. Iya, Pak. Dan banyak contohnya di YouTube, banyak di internet, tinggal Google. Sehingga Pak Kasyadi bawa alat peraga gitu maksud saya. Dan alat peraga yang putri kayak gitu itu hal yang menarik ya, walaupun ada teknologi canggih, tapi sebenarnya secara kognitif saya lebih setuju alat peraga itu lebih kena gitu. Analogi itu lebih kena gitu, secara itu mungkin saya kembalikan lagi ke Pak. Terima kasih Prof. Lupa lagi tadi. Mangga lanjut. Baik, terima kasih Bu Pratiwi dan Prof Lala atas tanggapannya. Mungkin Budian cukup, saya kembalikan ke Budian. Terima kasih Budian. Terima kasih Pak Syarif dan terima kasih Pak Kasyadi atas penampilannya. Mungkin habis ini kita